Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Halo Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Amin. Semua karena berkatnya yang baik buat hidup kita saudara, amin. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini, di minggu yang baru, di awal bulan Februari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara hidup kami sedemikian baiknya Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk usaha, untuk pendidikan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Biar siang hari ini setiap kami rindu menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Kami berdoa bukan ibadah yang rutinitas setiap minggu kami lakukan, tapi kami percaya ada berkat khusus yang hari ini Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami rindu pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Biar siang hari ini kita sama-sama mau menyenangkan Tuhan, amin saudara. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Kami bawa kerinduan hati kami. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sambil mengangkat kedua tanganmu saudara, kalau ku hidup, biar pujian ini menjadi iman kita saudara. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup ini janji kami Tuhan, ini komitmen setiap kami ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kasih-Mu dari kami Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Serindu sekali Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini, katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Ini janji kami Tuhan. Tetap Kami mau mengiring-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu dari kasih-Mu. selama ku hidup. Ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari siang ini sembah Dia, saudara. Angkat syukur-Mu siang ini. Mari bermazmur bagi Dia. Thank you Jesus Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Bapa. Tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Yes, Jesus. Oh, Rabashika kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord. Oh, kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Cinta-Mu besar buat hidup kami ya Tuhan. Kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengecap setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengecap anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Bahkan penderitaan, sakit penyakit, keterpurukan, masalah yang kami boleh hadapi, itu pun tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak akan dapat memisahkan kami dari cinta-Mu ya Bapa. Tidak akan dapat memisahkan kami dari anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Bahkan kami boleh ada sampai
mulai hari ini kami menyadari semua karena anugerah-Mu buat hidup kami ya Tuhan. Biar siang ini kami bawa syukur kami. Biar siang hari ini kami bawa nyanyian kami untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Jesus. Oh, Rabasyik era labayara labayara labayara. Kira labayara 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 labayara. Shikara labayara 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 labayara. Yes, Jesus. Feel your Holy Spirit. Feel you. Angkat kedua tanganmu, saudara. Biar pujian ini menjadi janji kita. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, dan mataku tetap memandangmu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya rasakan Dia hadir, saudara. Bahwa kerinduanmu lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dari kasih-Mu. Tiada yang bisa
menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari cinta-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari anugerah-Mu Tuhan. Oh, dari cinta-Mu ya Bapa, dari kasih-Mu ya Bapa. Oh, Rabashi, ku ya rala bayar rala bayar rala bayar rala. Jesus, 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 Jesus. Woo! Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, saudara. Mari bawa syukur dan kerinduanmu. Holy Spirit, 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 fill this place. Jesus. Oh, Rabash. Oh, Rabashi kaya rala bayar. Oh, Rabashi kaya rala bayar. The Spirit fill this place. Hampiri kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Oh Jesus. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh Jesus. Korabashika ya ralabayar. Koralabatakash kaya ralabayar. Mari sembah Dia lebih lagi, saudara. Mari harapkan Tuhan lebih lagi. Urapi aku lebih lagi ya Tuhan. Urapi aku lebih lagi ya Roh Kudus. Bawa aku lebih dalam lagi untuk menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Jesus. Jesus Lord. Jesus Lord. Korabashika ya la 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 la. Ya la 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 la. Ku ya la bayar la bayar la bayar la bashika ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ku ya la bashika ya la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar. Ku ya la 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 bayar la bashika la 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 la. Jesus. Ku ya la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar. We need you more, Holy Spirit. We need you more, Holy Spirit. We need you
Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Open heaven, open heaven, open heaven, open heaven, open heaven, open heaven, open heaven. We need you more, Holy Spirit. We need you more, Holy Jesus, kami kagum Tuhan, kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Segala suku, kaum, dan bahasa layak mengatakan Engkau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, tinggi-tinggi saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Come on, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Dia layak, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on, layaklah segala sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
yang meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Dia layak. Sebab Dia layak. Yes. Engkau dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami kagum punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kami kagum dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Setiap kita yang diberkati Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Ayo katakan amin. Dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di belakang. Boleh sorak-sorakan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang ajaib saudara, amin. Amin. Masalah gak apa-apa, boleh tetap ada, gak apa-apa saudara. Ya, tapi kita tahu waktu masalah itu ada, kita lihat pertolongan Tuhan. Dan kita jadi saksi atas kebaikan Tuhan, amin. Saudara siang hari ini siap untuk terima kuasa dari Tuhan, amin. Ayo umat yang lebih dari pemenang, sorak-sorakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Come on. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorakan, ayo dengan iman saudara. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Siang ini kami terima kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang tidak terbatas untuk hidup kami. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja
Kami menerima kuasa-Mu, kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang mau memakai kuasa-Nya, sama-sama katakan amin. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan yuk sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara bisa kembali duduk. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. And Jesus, you're the center. Everything revolves around you. And Jesus, you at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus is the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about It's all about you. To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, Yes, it's it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, It's all about you. from my heart to the heaven, Jesus be the Sambil bangkit berdiri, center. saudara. It's all about you.
Yes, it's all about you. From my heart To the heaven, Jesus be the center. it's All about you. Yes, Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Kaulah pusat kehidupan kami ya Tuhan. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all It's about all you. about Yes, you. it's From all my about heart Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, It's all about you. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus Lord. Oh. Serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship God of Israel. As we worship, dari awal katakan, In my house, we will serve you, Lord, lifting holy hands in worship. We will not bow down to the gods of men. We will worship the God of Israel. you are holy. You are holy. There is no one else Like you, you are holy, holy. There is No one else like you. You are holy. You are holy, holy. There is no One else like you. You are holy, holy. There is No one else like you. Bapak, terima kasih. Aku dan sisi rumahku datang untuk melayani Tuhan. Karena Allah yang kudus bersemayam di tempat kudusnya, di bait Allahnya.
Kami percaya tangan Tuhan yang menyertai dan berkata-kata kepada setiap kami pada ibadah kedua ini. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, nanti kita pelajarin lagi ya. Haleluya. Ayo kita buka Alkitab kita. Felix tayangin dulu tadi. Menjadi penjala manusia. Tema kita itu menjadi penjala manusia. Kita ada baptisan ya, minggu depan, minggu jam 1 bagi Bapak Ibu yang dibaptis. Udah. Jadi tema kita adalah menjadi penjala manusia. Bagaimana caranya? 1, kita harus berjumpa dengan Yesus dulu. Kedua, kita harus siap diubahkan. Yang ketiga, kita harus siap dimuridkan. Yang keempat, kita harus siap diutus. Ayatnya Lukas 5, ini dari Lukas 5, tetap yang sama. Kita baca ya. Ini berulang-ulang dari tema ini, saya pribadi itu dapat 3 poin gitu ya. Yesus dan dunia usaha, tema pertama. Kemarin tuh apa ya? Satu lagi itu Yesus dan dunia usaha. Ada 3 tema. Tapi ini saya hari ini bicara tentang tema ini, menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi Yesus ke pantai, orang banyak mengikuti, berbondong-bondong. Ya, mengapa dia dikerumuni? Karena dia begitu mengagumkan. Mengapa dia mengagumkan? Pribadi yang mengagumkan dia yang sebelumnya. Karena dia dikuasai roh Tuhan. Di mana dia pergi, dia melakukan mujizat. Memberi makan 5.000, menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Semua pergi melihat dia berbondong-bondong. Dia dikagumi oleh banyak orang. Bapak Ibu, kalau Yesus ada dalam dirimu, harusnya orang juga bisa mengagumi hidupmu. Mengagumi bukan karena Anda keren, cantik, tampan, atau karena Anda punya sesuatu. Tapi enggak, orang mengagumi karena sesuatu yang keluar dari dirimu. Amin. Nah, ayat kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya, ayat 3. Ia menaikkan ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengejar orang banyak dari atas perahu. Bapak Ibu lihat, Yesus melihat. Apa yang Yesus lihat? Apa? Nelayan-nelayan dan perahu. Nelayan itu kan man-nya, orangnya. Perahu itu kan tempat dia bekerja, bisnis. Maka itu Tuhan peduli dengan pekerjaan kita dan bisnis kita. Jadi bukan hanya sekadar dia melayani orang banyak, sekalipun orang banyak mengikut dia, dia tidak fokus ke situ. Tapi dia melihat pribadi Simon yang sedang sulit sebenarnya. Karena Simon telah sepanjang malam nangkap ikan, enggak dapat. Jadi dia udah bersihin jalannya di pagi hari. Ya, Yesus lihat itu dan Yesus menaiki perahu Simon. Artinya Simon berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Yesus, kita nggak akan bisa menjadi penjala manusia. Anda pribadi harus berjumpa dengan Yesus. Saya tanya, kapan kita berjumpa dengan Yesus? Semua kita yang datang ke tempat ini harus pernah berjumpa dengan kasih Tuhan yang ajaib yang mengubah kita. Biasanya orang berjumpa Yesus itu gini, karena kesulitan, karena tekanan, karena utang banyak gak lunas-lunas, karena penyakit gak sembuh-sembuh, karena tekanan-tekanan, akhirnya cuma berteriakan, disentuh oleh teman kita yang cerita tentang Tuhan, kita langsung buka hati. Jarang banget orang datang kepada Tuhan itu waktu dia lagi sehat-sehat, waktu dia lagi kaya-kaya, lagi top-top, lagi kerennya. Biasanya jarang, ada tapi. Coba cek hari ini, Anda datang kepada Tuhan dalam keadaan apa? Sama, Simon juga lagi sedang kacau. Hari itu gak dapat ikan. Pulang ke rumah istri bisa cemberut, haleluya. Ya, bisa nggak dibukain pintu loh, haleluya. Kasih tahu ibu-ibu, gue kenal tuh ibu, haleluya. Coba Anda kenal Yesus dalam keadaan apa?
Apalagi maaf nih orang Chinese. Kita nginjilin dia sangat sulit. Kecuali dia udah mau bangkrut. Dia udah sakit gak sembuh-sembuh. Papa Boksu datang. Gitu kan? Papa Mukse datang. Contoh datang. Mau didoain gak? Mau pulang surga? Gampang. Coba lagi sehat. Uang lagi banyak. Semua sehat. Siapa tuh naik espas? Eksekutif pas-pasan. Pendeta. Temennya bawa gitu kan? Ya udah kasih dia angpau suruh dia pulang. Haleluya. Karena saya pernah alami. Oh benar serius. Ya. Teman saya bapak di rumah mewah gitu ya. Nek Kijang tahun 92. Haleluya. Di rumah mewah enggak dianggap. Ngapa? Karena sehat kuat. Coba kalau udah terpuruk kacau, baru berteriak-teriak, Pak Pendeta tolong saya, tolong doain saya. Paling sering tuh, tolong doain Pak, tolong berkati saya, tolong saya supaya diberkati dalam hati, mending lu doa gue jadi berkat. Nah, tadi saya mau balik, Pak, Bapak aja doa saya jadi kaya, saya pasti kasih Bapak, haleluya. Kalau Bapak kaya belum tuh kasih saya. Haleluya. Sering gitu. Harus berjumpa dengan Tuhan. Petrus berjumpa dengan Tuhan di tengah usahanya lagi sulit. Ayat selanjutnya. Ya kita cepat dikit ya. Wah setengah jam gak apa-apa GC ya. Dia makan. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebakan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya aku akan mendapatkan jala juga. Simon di pantai, Yesus datang, tiba-tiba ngomong nih orang. Tapi Simon kan udah lihat, bahwa gila nih orang keren juga ya. Banyak banget pengikutnya. Simon pasti udah kagum. Dia tahu nih bukan orang sembarangan pasti. Pada zaman itu ya guru lah gitu ya. Karena orang ingin mendengar pengajarannya. Dia ngomong, Mon, gue mau pakai perahu. Ambil aja. Tapi tolong kamu tolak ke dalam dikit. Setelah dia selesai berkhotbah, dia ngomong lagi, Mon, tolong tebak jalamu ya. Di tempat yang lebih dalam. Ada cek ayat selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jalan mereka mulai goyah. Terus selanjutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi penjala manusia, Anda harus siap diubahkan. Simon berubah enggak? Tadi dia memandang Tuhan hanya sebagai guru. Dia sebenarnya ngomel dalam hatinya. Ini orang baru kenal, merintah-merintah doang. Udah pinjam, suruh dorong, habis dorong, suruh lempar jala ke tengah. Dia nggak tahu ya, gue ini nelayan. Dari kecil sudah di pantai. Bapak Ibu kalau orang pantai dari kecil dia tahu. Dia air bergoyangnya dia tahu nih. Kapan pasang, kapan surut. Ini airnya dibutak atau tidak. Karena saya termasuk orang pantai. Dari rumah saya nggak jauh. Lu tanya kyu-kyu saya, dia tahu pantai itu, keadaan pantai itu seperti apa. Walaupun di tengah laut dia bisa tahu bisa pulang dia. Kalau kita yang coba-coba lu nyasar. Benar? Kami pernah malam-malam waktu kecil-kecil tuh pakai lampu strongking ya. Ambil ikan kan, kepiting atau apa di laut. Kalau nggak ada kyu saya pasti nggak bisa pulang. Kan semua sama kan, betul nggak? Mau bedain apa kita? Tapi mereka tahu arah angin, tahu bintang-bintang gitu ya. Udah ahli. Petrus ngomong gini, kamu ini siapa? Tukang kayu. Suruh saya nebak jala siang hari. Orang nangkap ikan malam hari apa siang hari? Ngapa malam? Karena malam hari ikannya nggak kelihatan jaraknya. Haleluya. Betul kan? Gelap kan? Ngapa orang pasang bagan? Dikasih lampu. Ikannya kan ngumpul di lampu itu kan selain gelap.
Padahal dia nggak tahu bawahnya jaring kan. Karena saya pernah di Bagan juga waktu SMP gitu. Ya enak banget loh, langsung digeret ikan, banyak. Tinggal makan di situ, wah luar biasa. Karena memang kita orang pantai. Malam ikannya nggak kelihatan. Ini siang bolong. Di tempat dalam lagi, tempat dalam bicara harus jaringnya yang panjang, yang panjang itu pendek. Masa itu nggak ada yang panjang. Tapi waktu tarik ikan banyak, Petrus ngomong, ini bukan orang sembarangan ini. Tuhan berubah langsung mindsetnya. Kurios, pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan ikan. Tinggal dia perintah ikan-ikan nempel tuh di jaringnya Petrus, nempel dia, haleluya. Betul nggak? Tuhan peduli dengan pekerjaan kita. Tuhan ada di bisnis kita dan Tuhan memberkati bisnis kita. Itu Tuhan kita. Ya, dia diubahkan cara pandangnya. Mungkin hari ini kita cuma ngomong Tuhan saya penolong saya. Tuhan saya menyediakan apa yang saya butuhkan. Tuhan saya menyembuhkan saya. Tuhan saya menyelamatkan saya kasih tahu. Semua itu oke, tapi dia satu-satunya raja di atas segala raja, penguasa alam semesta ini. Betul kan? Penolong, penyembuh, yes. Tapi dialah Tuhan dan Raja kita dalam hidup ini. Itu mengubah seluruh pandangan Petrus. Saya kadang-kadang melihat banyak orang pelayan Tuhan itu ya, mudah gampang hilang, terpental. Aduh, sedih juga. Ya, kamu mau pelayanan tuh diajak-ajak, kunjungi dulu, pelayanan bro. Ya, seolah Tuhan butuh dia banget. Saya punya teman-teman yang hari ini tetap melayani di GBI KM Grogol karena kami lahir dari sana. Saya hari ini 22 tahun menjadi gembala. Berarti orang itu ada sebelum saya ada, karena saya termasuk pelayan yang baru. Yang mungkin udah 30 tahun mereka melayani, tahu nggak hari ini mereka tetap melayani. Ada sih yang keluar, saya udah lihat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu udah tua banget loh, lebih tua dari saya. Dari muda, mungkin 30 tahun, tugasnya cuma nyalami jemaat. Masih ada tuh orang, haleluya. Shalom Pak, shalom Bu. Saya kenal. Masih ada di gereja tuh hari ini. Dia nggak tampil seperti saya. Kalau saya pendeta, nggak bisa pergi, harus jadi pendetanya. Betul nggak? Saya renungin, Tuhan kalau saya jadi dia mungkin gue nggak kuat juga ya. Masa pelayanan gini-gini doang. Saya kasih tahu, profesimu adalah pelayananmu. Halo? Jangan alasan dikit-dikit, Pak izin ya, ada doa nanti malam. Ada fat night. Makanya orang Kristen tuh kadang-kadang orang malas nerimanya, alasan rohani terus. Apalagi dia tahu nih, pendetanya tuh yang punya bisnis, atau koordinator ibadahnya. Dimanfaatkan izin sebentar. Di mana Anda bekerja, disitulah pelayananmu. Waktu Anda bekerja dengan segenap hati, seolah Anda ada akun buat Tuhan, Anda sudah melayani Tuhan. Amin. Termasuk melayani suami, haleluya ibu-ibu. Ya, jangan alasan gitu. Kita harus ubah cara pandang kita. Ini enggak, hari ini enggak tahu lagi kemana yang lain. Hari ini mungkin Anda masih bertahan di luar sana dengan kasih Tuhan yang tersisa, dengan minyak yang tersisa. Saya kasih tahu, minyak itu satu kali habis dalam hidupmu. Kesempatan sudah ditutup. Ya, Anda akan kering kerontang. Harusnya kita tetap bersama-sama kan? Betul nggak? Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, amin? Jadi, kemana? Ya nggak harus ke gereja kita, enggak. Tapi setialah dalam melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Ya, kesetiaanmu ujungnya akan berbuah sesuatu dalam Tuhan. Cara pandang kita tentang Tuhan, tentang pelayanan harus diubah. Hal sepele izin, hal ini izin, ya Tuhan. Kalau memang pekerjaannya, ya izin, harus. Jangan belain pekerjaan ini. Tapi Pak, tiap minggu saya nggak bisa kerja nih, nggak bisa ke gereja. Tenang aja, kalau hatimu benar sungguh-sungguh, Tuhan akan pindahkan engkau di satu perusahaan
yang bisa Anda bekerja. Benar. Ya, saya udah gitu dulu. Waktu saya kerja, waduh, saya kerja siang malam ya, karena kerjanya malam. Saya udah manajer, saya ngomong Tuhan saya mau kerja, saya nggak mau kerja ini. Tapi saya minta Tuhan saya nggak mau pangkat-pangkat, yang penting saya dapat mobil, saya kerjaannya, saya bisa melayani. Karena hidup kita bertumbuh kan terus kan, betul nggak? Ya, Tuhan pindahin saya memang gitu. Saya biasa nggak apa, yang penting saya dapat mobil, gitu ya. Karena saya buat pelayanan. Ini enggak ya. Berjumpa, siap diubahkan. Terus ayat selanjutnya. Tadi. Yang ketiga, siap dimuridkan. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan takjub oleh karena banyak ikan ditangkap. Terus demikian juga nih ya, Yakobus, sebab ia dan semua orang dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia itu siap dimuridkan. Orang murid itu siap ditegur, dididik, diajar, meneladani gurunya. Maka itu paling efektif, kita harus memuridkan 1 sampai 4 orang aja sebenarnya. Komselnya nggak apa-apa, tapi kita sering bertemu 3-4 orang. Haleluya. Amin. Kalau 4 orang itu bagus, 3-4 orang ambillah di gereja siapa yang menjadi murid kita, siapa yang mau kita muridkan. Oh, nanti dia akan bertemu luar biasa. Yesus memuridkan 3, habis 3 7, habis 7 12, habis 12 70, habis 70 120. Terus muridnya bertumbuh. Tapi 20 itu menyebar ke seluruh dunia sampai kita ada hari ini. Ya, udah menggoncangkan dunia. Coba kita lihat data, fakta ini. Generasi muda. Coba lihat ya. Nih, generasi muda kita. Ini data tahun 2020. 63% generasi muda kita di Indonesia. Ya, generasi saya itu 21%. Generasi 21% di mana tuh? Oh, nih, Gen X yang lahir 68 sampai berapa itu? 46 kalau nggak salah. Ya, yang nih, yang milenial, yang Z dan yang dikit itu ya. Aku kurang lebih 63% lah, gue cek. Generasi itu yang sedang booming di negara kita. Maka itu anak-anak yang punya anak sekolah minggu, anak-anak GC, jangan terlewatkan Golden Age ini. Anda harus mengusahakan untuk dia ada di komunitas Wing of God, GC sekolah minggu. Ya ini kan bicara gereja kita ya, walaupun komunitas kita nggak besar, yang mungkin kita punya orang 300-400 orang nggak masalah. Total kita, Anda harus mati-matian. Kalau enggak anak kita direbut oleh dunia. Dan investasi di sekolah minggu dan WOG itu uangnya banyak. Tapi saya tetap berinvestasi. Ya, tiap komselnya habis berapa tuh Jim? Makan 300.000. Makanya itu Jimmy, gue liat kok Jimmy bete. 300.000 Pak, haleluya. Mau makan belum yang lain loh. Mau retreat, mau kebaktian Padang. Berapa Jim satu orang? 30 ya? Oh 375 loh. Kan ada yang mampu nggak mampu kan? Makanya Jimmy sampai jual kupon ya. Yang mau memberi. Tapi sayang kuponnya, vouchernya nggak bisa belanja di mana-mana. Kecuali belanja di surga. Iya. Biayanya gede, kita harus support. Nanti saya ngomong Juni atau Juli liburan sekolah, saya mau ngajak mereka mission trip ke daerah Sumatera. Ya, naik mobil. Ya, kalau orang tuanya izinin ya. Enggak apa-apa, biar mereka ikut kita. Mission trip kan bisa naik mobil. Di daerah Batu Raja, Muara Inim, Tanjung Inim, wah.
Di sana saya punya teman-teman hamba Tuhan, saya ngumpulin orang untuk kita layani kok. Gue bilang kondusif nggak, kondusif aman, kita nggak cari yang nggak aman. Ya, nanti kita nggak bisa pulang Jakarta masalahnya. Apa? Karena orang tuanya maksud saya gitu ya. Ini sekolah minggu, wow, yang mereka nyembah serius saya lihat ya. Investasi gede. Tahu kita baru renovasi ruangan sebelah itu, bagusin. Ya, terima kasih Pak Edi telah rapiin gitu ya. Gue minta orang lain rapiin mahal loh, 5 juta Pak Edi. Gue bilang lu gila minta 5 juta. Ini gue bilang 3 hari 2 orang. Paling-paling saya habis 1,2 cuma. Kalau tukang gitu kan. Ini lu minta 5 juta yang bener aja lu. Kita beli AC 2 biji, 2 PK, 2 PK. Berapa itu? So AC-nya doang 5,2 kurang lebih. Pipanya panjang lagi. 2 PK itu kan mahal. Ya 30 meter, 2 jutaan. Belum pasangnya. Bisa habis 15 juta itu baru AC. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menabung sekolah minggu, AC silahkan. Ada bayar nggak bayar, saya udah bayar. Karena saya udah kasih metanya, ini met kartu kreditnya, gesek, haleluya. Karena kelamaan nunggu ngumpul, betul kan? Kita mau ibadah gitu. Ya kalau saya gitu, Anda mau kasih nggak masalah. Yang penting saya udah kasih meta nih, beli, haleluya. Limit di surga nggak terbatas. Amin, enggak ya. Maksud saya, ya kita berbagilah yang bisa kita lakukan. Saya nggak suruh Anda nombokin apa gitu ya. Enggak, saya enggak gitu. Kalau saya ada, saya kasih. Karena saya dalam hati saya, ya. Kalau saya tuh, ya uang saya uang Tuhan lah, haleluya. Kasih aja, nggak usah takut. Kalau saya masih banyak, tetap pelayanan, haleluya. Ya, karena sumbernya nanti Tuhan buka-bukain, nggak usah takut. Betul. Nih seperti LED ya, sama Pak Edi, LED, haleluya. Ternyata LED kita cukup harganya bagus. Belum apa-apa, saya udah terpenuhi loh. Puluhan gereja mau pasang, haleluya. Tergantung Pak Edi aja. Benar, loh dia masang mahal banget. Ya, gue telepon teman-teman, kan teman saya suku Indonesia. Karena kan saya bawa orang ke Israel kan suku Indonesia. Tinggal kontak-kontak kan. LED dia segini, P4 nih P3 ya. 130 juta. Lebih kecil lagi 3 kali 2, 3,5 kali 2 berapa gitu. Teman saya P4, ini kan P3, kerapetannya tuh. Nah, pasti bisa masuk. Satu Tuhan bukain, derhana banget gitu ya. Berjumpa dengan Yesus, diubahkan, siap dimuridkan. Yang terakhir, ayat terakhir. Ayatnya, dan sudah mereka menghela perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, artinya mengikut Yesus, artinya siap diutus. Pak kalau gitu saya harus tinggalkan pekerjaan saya loh. Oh enggak Bapak Ibu, kalau Anda memahami, Anda memiliki panggilan yang lebih besar, yang lebih mulia, Anda ngerti itu, ya mungkin Anda akan membayar harganya jauh lebih besar. Oh ternyata ada panggilan jauh mulia, lebih tinggi nih. Saya harus tinggalkan segalanya. It's okay. Harta yang tadi kau anggap luar biasa, gue tinggalin semua deh. Saya mau membawakan diri untuk pelayanan. Di mana ada Tuhan mau pakai saya siap. Nah itu lain ya. Jangan semua kalian ngomong Pak Boas, saya berhenti kerja ya, saya melayani. Pak Boas, saya berhenti kerja melayani. Makan tanah. Gitu kan? Ya dong, ada waktunya Tuhan itu panggil kita atau enggak gitu. Ya pernah orang datang sama saya karena dia bangkrut, dia mau, Pak Boas saya dipanggil jadi votemer di gereja ini. Enggak, saya ngomong. Kamu pelarian itu. Akhirnya buka gereja, kan tutup juga kan? Enggak bisa. Jadi kekristenan beda. Kekristenan Tuhan yang datangi kita. Haleluya. Mau jadi hamba Tuhan, menjadi orang percaya, Tuhan yang datangin. Lewat orang lain, lewat ini, ya. Tapi kalau yang lain, dia mencoba datangi Tuhan.
pagi, malam, siang, apa datang enggak ketemu. Tapi kalau Tuhan temui kita, pasti Dia memperlengkapi kita. Kalau Dia memperlengkapi kita, Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, saya masih ingat dengan anak saya, Aquila, sekolah udah keren-keren di Sencen. Ya, waduh, tahun pertama pergi kita, jurusan keren lagi. Teman saya ngomong, waduh jurusan itu bagus Pak, New Energy, Teknik Engineering. Jadi kalau tamat di Singapura bisa $6.000 gajinya gitu, menjanjikan. Pergi pertama, jual mobil, haleluya. Tahun kedua, bayar lagi. Waduh, saya ngomong sama istri saya, kasih tahu Aquila kalau mau kuliah harus dapat scholarship. Dia tahu pekerjaan pendeta, gajinya enggak tetap. Hari ini bisa enggak ada, besok ada, tapi besok juga bisa dapat 1 miliar. Waduh, saya gimana gitu? Ya udahlah, enggak cukup lah, enggak ada duit lah gitu. Enggak mungkin saya ngadakan kolektor tambahan. Kolektor tambahan gitu kan. Nah, habis itu dia tiba-tiba ngomong sama Mi, saya ini dipanggil Tuhan loh. Saya harus sekolah Alkitab. Enggak apa-apa. Sekolah di mana? Amerika. Iya Tuhan. Kalau dia ngomong Tawamangu, enggak apa-apa Tawamangu. Haleluya kan? Tawamangu setahun 5 juta kan? Selesai lah itu. Lu mau sekolah 20 tahun enggak apa-apa. Di mana? Amerika. Aduh, cuma jurus monyet doang kita bisanya. Betul kan? Aduh, gimana? Apa kolektor tambahan lagi ya? Kan lebih rohani dong kalau saya lakukan ini. Karena apa? Menjadi pendeta. Betul nggak? Rohani nggak? Mungkin Anda langsung dukung. Ya benar jadi pendeta, penerus gereja. Haleluya. Ya, nggak tahu tuh dengan cara ajaib ya. Tuhan bisa juga yo. Seperti mimpi memang hidup ini. Betul nggak? Ya seperti mimpi, kita masih bertahan. Lihat tuh tema kita apa? Eksis, coba tayang eksis tuh, haleluya. Nah, tulisan eksis. Nggak bisa yang bisa menahan Tuhan. Orang banyak atau orang sedikit, kita tetap ada. Ya, Bapak Ibu yakin Anda disertai Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan? Kalau ada teman-teman baik sama Anda, pertolongan Anda, itu bonus lah. Tapi Tuhan aja bagi kita sebenarnya cukup. Betul kan? Belum selesai itu, yang kedua, yang ketiga. Elia bilang, taman ini mau sekolah di mana Elia? Sekolah pendeta apa? Sekolahnya di mana? Amerika. Hah? Mau jadi pendeta? Benar kan lu? Benar Pi, doa puasa dulu, haleluya. Ngapa mau sekolah pendeta? Karena sekolah pendeta, sekolah yang paling gampang. Matematikanya enggak ada. Paling-paling kalau dikira cuma ngitung perpuluhan. Enggak perlu X kuadrat tambah Y kuadrat, enggak perlu. Betul kan? Waduh, pusing juga saya. Inggrisnya gimana? Nah, itu masalah Pi, haleluya. Kalau gitu kamu sekolah di sini juga lah. Setahun. Ambil dia di STT yang reform. Udah isi semua? Ya, Aman Agung itu ya. Isi udah. Waktu saya lihat isiannya, pasti nggak diterima ini. Semaunya nulisnya. Ya betul kan nggak diterima kan? Ya udah, di Harvard saja. Yang terjangkau. Sebulan cuma 400.000, haleluya. Di situ 20 tahun juga nggak apa-apa. Betul kan? Udah gitu. Oh, jadi kan nih di tempat kokonya? Sebentar mau, sebentar enggak gitu ya. Karena bahasa Inggrisnya, udah tes bahasa Inggrisnya 6,2. Waduh. Serius enggak? Serius, les udah. Diituin lesnya. Dipadetin. Mahal lagi bayar. Berapa? Puluhan juta itu ya. Iya loh. Waduh, gosok dada juga. Kalau dia nggak lulus gimana? Ya udahlah, saya nggak mau ngomong itunya sama dia, ngomong biaya, nanti dia terjebak kan? Gitu loh, dia merasa guilty healing. Saya nggak pernah ngomong biayanya,
Ya, saya nggak pernah ngancam juga. Kadang-kadang orang tua ngancam kan, lu jangan nggak lulus ya, papi udah mahal-mahal. Apalagi maminya. Betul kan? Sering gitu kan, ngancam anak. Jangan ngomong itu, nanti dia merasa bersalah loh. Udahlah, uang bisa dicari. Haleluya. Udah, insentif minggu-minggu nggak ke gereja tuh dia. Les 3 jam gitu. Waktunya ujian. Wih, mantap. Kita jemput. Soalnya 5 jam, sejam lebih dia selesai. Dia bilang, gimana Elia? Ah, kecil lah itu deh, haleluya. Waduh, aku bilang ini minimal 75 lah ya. Ya gitulah Pi, dia bilang gitu. Pengumuman. Pas pengumuman, tengeng 6,8. Ternyata pas-pas. Ternyata baru-baru ini Aquila kasih tahu saya di sana, akhir tahun dia bersaksi. Pergumulan dia ternyata diam-diam dia bergumul. Dia bilang, Tuhan mau gimana, mau ke Amerika Tuhan, bahasa Inggrisnya nggak lulus. Tuhan buatlah gimana caranya lulus. Enak nggak dia ngomongnya? Hah? Hebat dia doanya ya. Dia bilang, Tuhan buatlah cara Tuhan lah gimana jadi lulus, gue nggak tahu deh gitu. Yang penting gue bisa ke Amerika. Hebat doa memerintah Tuhan. Benar. Saya telepon dia, Will, karena Aquila bulan Mei ini udah wisuda. Haleluya, keren ya. Saya udah dapat visa, istri saya udah visa, Ama udah dapat visa. Haleluya. Penyediaan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi pas saya mau, Elia, kalau bisa kamu tuh jangan lama-lama. 2 tahun kayak selesai. Atau 2 tahun setengah, 3 tahun lah paling lama. Enggak Pi, saya mau 4 tahun aja. Ya kamu enak, papinya gempol. Haleluya. Dia ngomong, benar serius dia ngomong gitu. Enggak kadang-kadang saya. Dia bilang, entahlah gue bisa bantu Pi, gue bisa bayarin lah. Wah keren banget kamu. Lu bayangin orang liburan nih, musim panas, musim dingin, dia tetap kerja loh. Karena dia tahu dapat duit. Jadi intinya gini, ya mungkin kita nggak punya banyak hal, banyak yang kita miliki, tapi jangan batasi kuasa Tuhan. Buktinya sampai hari ini bisa kan? Kalau menceritakan ini, kita akan tahu betapa besarnya Tuhan kita. Dan mungkin rekening kita nggak banyak di bank, cuma tinggal 5 juta, 1 juta, 10 juta, tapi bisa tuh. Ada sih gugupnya. Kalau awal tahun kan mau bayar tuh, Januari kemarin, waduh udah pusing kepala itu. Juli apa tuh nanti tahun berapa lagi tuh, tengah tahun gitu kan. Tapi semua itu bisa dilewati loh bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menurut survei ya, generasi milenial di Indonesia itu ada 60-an%. Ingat tuh ya, 60-an%. Nih saya ada data ini ya. Sebentar. Mana dia nih? Udah dah. Oh ya, ini dunia 50%, Indonesia itu 60%, 60-an lah gitu ya. 85% orang bertobat itu, 85% orang menerima Yesus di bawah usia 15 tahun. Jadi generasi WOG kita tuh sangat menentukan. Maka itu ada istilah 414, jendela 414. Anak-anak seusia ini gampang membuka dirinya untuk Tuhan. Kalau dia nggak ada di rumah Tuhan, dia ada di gereja, rumah hantu. Lihat hari ini, diskotik, tempat-tempat yang dulunya namanya tuh, apa tuh? Ya, holy apa kayak gitu. Ada yang kaget temuin anak-anak remaja seperti itu. Karena anak-anak remaja seperti ini, dia suka dipuji, dia suka dirayu, dia suka dibelai. Maka itu dajikan anak wanita kita, suami, bapak-bapak adalah cinta pertamanya. Dan jadikan anak laki-laki kita, ibunya adalah cinta pertamanya. Halo?
Ini sangat golden age nih. Bapak-bapak kalau anak-anak punya anak cewek, Anda harus jadi cinta pertamanya. Ibu-ibu kalau Anda punya anak laki-laki, Anda harus jadi cinta pertamanya. Jangan direbut orang lain. Karena seusia gitu memang paling penting. Ya, 14, jadi 14 dulu ya terkenal ya. Jadi anak seusia ini itu gampang buka dirinya. Anda harus rebut hati mereka, bawa dia ke rumah Tuhan. Ya, jangan dibiarkan. Kamu kos aja deh, udah usia 15 tahun kos aja. Ya, amburador bro. Ya, diiming-imingin iPhone terbaru udah kelelep. Ya, hati-hati. Tuh, 1 dari 10.000 orang bertobat setelah usia 30 tahun. 1 dari 750.000 orang bertobat setelah usia. Kesimpulannya, semakin tua kita, semakin keras hati. Gampang ngajak papi kita. Aduh, papi nggak bisa. Papi udah janji dengan mami kamu sebelum meninggal. Haleluya. Ini ada lagi yang harus papi jaga. Ini susah nggak? Susah banget. Mumpung kan yang gitu-gitu kan, yang masih muda kan. Semakin tua, semakin keras hati. Sulit dia menerima hatinya diubahkan. Nah, anak-anak kita nih ya, Anda harus ubah, jaga, jangan disuruh pacaran usia itu. Tuh pacar-pacar dia tuh ganteng, tuh itu cantik. Semua anak-anak kita di gereja saya yakin pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Karena ada kemuliaan Tuhan. Usia-usia seperti itu kalau orang datang ke teman anak kita cewek, nanti dulu, anak tante belum bisa, haleluya. Masa di gereja ini terkenal, dia ganti-ganti pacar loh, haleluya. Ya, jangan saya. Anda sebagai orang tuanya harus tegas. Ya, kalau udah bau usia gitu, aku juga gitu dulu pernah jatuh cinta kan. Wah, saya ngomongin ngelawan loh. Waduh, dada saya. Tapi saya sering naik mobil berdua sama dia. Ya, saya cerita-cerita, ya. Saya ngomong pacaran nggak masalah, tapi kalau kamu pacaran ini umur 17, kamu sampai 5 tahun belum menikah, kamu umur 22 nggak apa-apa, cewek umur 22. Apalagi setelah tamat kuliah, 10 tahun pacaran nggak jadi, haleluya. 10 tahun, misalnya batal, ceweknya udah usia berapa? 25, cowok 25, lagi gagah-gagahnya, haleluya. Ini pandangan saya, terserah Anda, betul kan? Sebagai hamba Tuhan saya harus ngomong, usia gitu jangan dulu. Kasih tahu anak kita yang benar, nanti terkenal di gereja anak kita playboy atau playgirl. Ya, orang suka itu is okay, nggak masalah. Itu hormon, gitu ya, nggak masalah, gitu. Tapi ajar anak kita yang benar. Ini usia gini karena saya menentukan anak kita, ya. Jangan gampang-gampangnya roh muda jatuh cinta. Itu kalau di pelayanan pelepasan ada rohnya loh. Roh muda jatuh cinta. Lihat ganteng dikit jatuh cinta, lihat cantik dikit jatuh cinta, haleluya. Nggak tahu itu kutuk turunan atau tidak sih. Kalau di form pelayanan pelepasan itu ada. Tapi maksud saya kita harus konsen memang di generasi itu. Ya, investasinya banyak, sangat banyak. Tapi apa yang bisa kita lakukan kita buat mereka. Jimmy pun rela hari ini belum dapat pasangan kan Jimmy ya? Karena dia fokus soal di WOG, haleluya. Atau jangan menunggu yang lain besar-besar Jimmy ya, haleluya. Enggak, jok aja Jim, haleluya. Jimmy sudah punya pasangan ya, tenang aja. Jadi maksud saya, ayo kita, mungkin kita komunitas enggak besar, tapi seperti ini sebenarnya kita jauh lebih akrab, lebih akur, lebih luar biasa lah. Dan kita sama-sama menyelesaikan panggilan kita sampai Tuhan datang. Amin. Bagian kita apa ya, setialah. Angin ke kanan yang menggoncangkan, tenang aja, haleluya. Ya, enggak nambah apa-apa juga buat kita kan. Orang gonjang gaji enggak nambah apa-apa kan buat kita. Hah?
Ya fokus saja di mana Tuhan panggil kita melayani. Jangan batasi Tuhan ya. Yang pertama, menjadi penjala manusia harus berjumpa dengan Tuhan. Kalau udah berjumpa, kita akan diubahkan. Kalau diubahkan, kita siap jadi murid. Kalau jadi murid, kita harus siap diutus. Ajak orang-orang, tetangga kita, siapapun, ya cerita tentang Tuhan. Kita ceritain yang lain, haleluya, di komunitas kita. Mungkin Anda punya komunitas di luar gereja. Oke, it's okay. Tapi satu kali, Anda harus cerita tentang Yesus. Kalau enggak, Anda egois banget. Kita boleh hahahi, tapi punya kesempatan lihat nih orang ini punya titik lemah dalam arti gini, dia lagi tepuk sesuatu hal, nah Anda datang di sana. Ya, Tuhan utus kita kok semua untuk jangkau mereka. Ya, bukan utus pendeta, utus semua orang percaya. Amin, Tuhan berkati. Ayo kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk ibadah 1-2, kami telah melihat kasih Tuhan dinyatakan. Kami boleh dipuaskan dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan telah mengurapi para imam musik, worship leader, singers, pemain musik, pemandu OHP, soundman, sound system. Semua orang terlibat dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, ibadah 1, ibadah 2. Mereka adalah kepunyaan Tuhan dan milik Tuhan sendiri. Kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan, dalam pelayanan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Hamba persembahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Para pendoa-Mu yang setia berdoa, mereka berjeli lelah, tangan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Umat Tuhan yang datang dalam ibadah khusus ibadah kedua ini, Engkau mengalami kasih Tuhan yang ajaib itu. Kalau saya ditolong Tuhan, kalau saya bisa mengalami berkat Tuhan, kalau saya bisa Tuhan bawa bersama anak-anak kami. Bukan bicara seorang hamba Tuhan, bicara orang yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan juga bisa melakukan yang sama dalam hidupmu dan keluargamu. Buat anak-anakmu, melangkahlah dengan iman, percayakan kepada Tuhan, dan angkat dua tanganmu. Sebelum kita pulang, terimalah berkat Tuhan. Kasihnya, anugerahnya, kebaikannya, pertolongannya tidak pernah lenyap dalam hidupmu. Terus bertambah dari waktu ke waktu. Kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Persembahan yang satu kepada persembahan lain. Talenta Tuhan akan tajamkan dalam dirimu. Dan kiranya kasih karunia Tuhan ada padamu, Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan segala kebaikannya. Mulai siang ini sampai Dia datang. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan menerimanya sama-sama katakan amin.